Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghitung pH campuran dari reaksi asam dan basa. Untuk menghitung berapa pH yang terjadi ketika asam bereaksi dengan basa, maka pH tersebut ditentukan oleh keadaan akhir reaksi. Diingat kembali bahwa ketika asam bereaksi dengan basa, maka menghasilkan garam dan air atau H2O. Artinya, katakanlah asamnya A, kemudian basanya B, menghasilkan garam ditambah air. Kita tentukan kondisi awal atau kondisi mula-mula, kemudian kondisi bereaksi, dan kondisi sisa atau kondisi akhir. Nah, maka pH itu nanti ditentukan dari kondisi sisa ini setelah reaksi selesai. Kondisi sisa ini nanti ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, ketika reaktan habis bereaksi atau tidak ada sisa. Jadi di sini nanti 0 ya. Yang A-nya 0, yang B-nya juga 0. Katakanlah misalnya awalnya 2 gitu ya. Yang ini juga 2 mol. Nah, maka karena ini sama ya, jumlah molnya, maka dua-duanya habis bereaksi. Jadi ini nanti pada saat bereaksi ini habis, ya kan, 2 mol juga. Ya, yang bereaksi 2 mol, nah maka sisanya adalah 0. Atau reaksi ini tidak ada sisa. Nah, pada kondisi ini, kita menghitung pH-nya dari zat yang tersisa, yaitu garam dan air. Artinya di sini terjadi kondisi atau keadaan hidrolisis. Jadi ketika tidak ada sisa, maka kita menghitung pH-nya menggunakan rumus hidrolisis. Nah, diingat kembali, rumus hidrolisis itu berarti tergantung dari garam yang terbentuk. Apakah dia garam yang sifatnya asam, basa, netral, atau tergantung Ka dan Kb. Artinya kalau garam itu sifatnya asam, berarti nanti kita mencari konsentrasi H+. Ya, dengan menggunakan rumus hidrolisis. Kalau misalnya garam yang terbentuk adalah garam yang sifatnya basa, berarti menggunakan rumus yang OH-. Atau kalau misalnya garam itu dua-duanya lemah, maka menggunakan rumus yang ketiga ya. Nah, kemudian kondisi yang keempat adalah ketika garam yang terbentuk adalah garam netral. Maka nanti langsung ditentukan pH-nya 7. Nah, itu kondisi yang pertama ya, kalau dua-duanya habis bereaksi. Kondisi yang kedua adalah ketika salah satu reaktan yang tersisa. Jadi kalau salah satu yang tersisa berarti yang satu habis. Ya, misalnya di sini awalnya yang A-nya 4 mol. Nah, karena perbandingan koefisiennya 1:1, maka yang habis duluan adalah yang 2 mol ini kan. Jadi 4 mol dengan 2 mol, maka yang habis duluan adalah yang 2 mol. Jadi yang ini habis. Nah, yang ini nanti ada sisa sebanyak 2 mol. Nah, ini adalah penentu. Untuk menentukan pH-nya, kita pakai rumus yang mana? Kondisi sisa, apabila salah satu reaktan tersisa, maka kita harus menentukan yang sisa ini adalah sifatnya itu lemah atau kuat. Ya, jadi kalau ini sisanya asam, apakah asamnya lemah atau asamnya kuat? Begitu juga misalnya yang sisanya basa, kita harus menentukan apakah dia basa lemah atau basa kuat, karena kita akan membedakan rumus yang akan digunakan. Jadi, kalau misalnya yang tersisa adalah asam atau basa yang sifatnya lemah, maka kita menggunakan rumus untuk larutan penyangga atau buffer. Buffer atau penyangga itu kan ada dua ya, ada buffer asam, ada buffer basa. Jadi kalau buffernya asam, artinya yang sisanya tadi adalah asam lemah, ya, maka kalian pakainya H+. Ya, cari rumus pH-nya menggunakan rumus H+. Kalau yang tersisanya adalah basa lemah, ya maka kalian menggunakan rumus OH-. Yang berikutnya adalah kalau yang tersisanya adalah asam atau basa kuat. Nah, maka ini gunakan rumus pH untuk asam kuat atau basa kuat. Ya, ini rumus yang pertama dipelajari sebelum kita masuk ke bab hidrolisis, ke bab larutan penyangga. Jadi kalau yang sisanya adalah asam kuat, maka kita mencari H+ dengan menggunakan rumus asam kuat, yaitu A dikali Ma, konsentrasi asam kuatnya. Kemudian kalau yang tersisanya adalah basa kuat, maka kita menggunakan rumus OH-, ya, B dikali
MB atau konsentrasi basa yang tersisa. Rumus untuk menghitung pH ini, intinya kita harus mencari apakah dia konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-. Rumus ini bermanfaat pada saat kita melakukan titrasi asam basa. Pada saat kita melakukan percobaan titrasi asam basa, biasanya kita diminta membuat grafik pH, perubahan pH pada penambahan tiap-tiap volume titran. 3 kondisi ini ya. Nah, ini digunakan untuk menghitung pH yang selanjutnya akan dibuat grafik. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung pH campuran asam dan basa pada kondisi yang pertama. Artinya pada kondisi di mana reaktan habis bereaksi atau tidak ada sisa, asam dan basa dua-duanya habis bereaksi, sisanya 0, yaitu kondisi ya kita menggunakan nanti hidrolisis. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan pH dari campuran 25 ml larutan asam asetat 0,2 molar dengan 25 ml larutan natrium hidroksida 0,2 molar. Diketahui Ka untuk CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, jadi kalau di tingkat SMA, SMK itu yang disebutkan nilai Ka atau Kb-nya adalah untuk yang lemah. Jadi kalau dari sini kalian lupa yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, maka bisa dilihat dari nilai Ka. Oh, ini Ka dimiliki ya diberikan untuk yang lemah. Jadi Ka itu asam ya. Artinya CH3COOH ini yang lemah. Kemudian NaOH ini adalah basa kuat. Ketika yang dicampurkan adalah asam ditambah basa, artinya kita harus membuat persamaan reaksi asam dan basanya. Makanya penting sekali untuk bisa membuat persamaan reaksi asam dan basa untuk menghitung pH selanjutnya. Ya, jadi kondisi yang pertama, ini kita mencampurkan CH3COOH mereaksikan ditambah dengan NaOH. Maka ini akan menghasilkan CH3. Oke, kalau misalnya belum bisa membuat persamaan reaksi asam basa, pelajari dulu materi untuk membuat persamaan reaksi asam dan basa. Ya, secara umum singkatnya kalau asam ini kita lepaskan H+-nya, basa lepaskan OH-nya. Oke, sehingga yang akan terbentuk adalah CH3. Oke, ini kurang C ya. COONA ditambah H2O. Kita tuliskan 3 kondisi. Yang pertama kondisi awal atau mula-mula, kemudian kondisi pada saat bereaksi, kemudian kondisi sisa atau kondisi akhir. Pada saat kondisi awal ini produk belum terbentuk. Kondisi awal ini yang dimasukkan ke sini adalah angkanya dalam satuan mol. Jadi kita cari dulu mol dari asam dan mol dari basa. Bahwa mol itu kan rumusnya molaritas dikali volume ya. Ini juga sama, molaritas dikali volume masing-masing. Jadi kalau ini asam berarti molaritas asam, volume asam. Ini molaritas basa, volume basa, 2 M. Kemudian volumenya 25 mili. Tinggal dikali. Ya, ini hasilnya adalah 5 milimol. Kenapa bukan mol? Karena di sini satuannya mililiter. Kalau mol satuannya ya, berarti di sini volumenya satuannya liter. Jadi kalau mililiter berarti di sininya milimol. Sama saja, hanya beda satuan saja ya. Kemudian untuk basanya ini NaOH-nya 0,2 molar, volumenya 25 mili, sama ya. 0,2 molar dikali 25 mililiter. Nah, ini sama-sama 5 milimol. Selanjutnya kita masukkan ke kondisi mula-mula. Kita masukkan CH3COOH-nya 5 milimol. Kemudian NaOH juga tempatkan tepat di bawah NaOH ya. 5 milimol. Artinya kalau sama-sama 5 milimol, oh berarti dua-duanya akan habis bereaksi. Artinya 5 milimol ini akan bereaksi semuanya. 5 milimol, nah ini ada tanda sebanding dengan koefisiennya. Ya, artinya kalau koefisiennya sama semua nih, satu semua, berarti ini kondisi bereaksi untuk yang reaktannya 5 milimol ya, yang produk terbentuknya juga sama 5 milimol. Tapi andaikan koefisiennya berbeda, ya maka nanti
jumlah molnya juga akan berbeda. Katakan misalnya H2O di sini koefisiennya 2. Berarti di sini nanti yang terbentuk adalah 10 milimol. Ya, karena yang mula-mula 5 milimol, yang bereaksi juga 5 milimol, berarti yang sisa tidak ada ya, habis bereaksi. Ini juga sama, habis 0 ya. Nah, ini yang terbentuk adalah 5 milimol. Ini pun sama, 5 milimol. Ini yang tadi dimaksud bahwa pH itu ditentukan oleh kondisi akhir. Jadi karena ini tidak bersisa ya, dua-duanya ya tidak ada sisa habis bereaksi, maka kita pakai rumus hidrolisis. Ya, kenapa pakai rumus hidrolisis? Karena di akhir reaksi ini hanya ada CH3COONA, garam, dan air. Ya, maka terjadi hidrolisis parsial. Artinya kita tentukan rumusnya menggunakan jenis garamnya. Jadi ini garamnya itu kan dari asam lemah basa kuat ya. Maka jenis garamnya adalah garam basa. Ya, ini kita gunakan hidrolisis. Oke, tidak ada sisa. Maka kita gunakan rumus hidrolisis. Kita menghitung pH garam kan ya, kalau untuk hidrolisis, pH hidrolisis untuk garam. Nah, kita tentukan dulu jenis garamnya, CH3COONA. Ya, ini yang terbentuk adalah garam yang sifatnya basa. Kenapa garam basa? Ya, karena ini dibentuk dari basa kuat dan asam lemah. Ya, maka kita gunakan rumus pH garam untuk basa, yaitu OH-. N itu jumlah dari anionnya ya. Pokoknya yang lemahnya dari CH3CONA adalah CH3COO, banyaknya adalah 1 ya. Oke, jadi kita butuh data Mg ya, molaritas garam. Nah, ini kan garamnya ini masih dalam satuan mol. Jadi kita cari dulu Mg, balikan lagi ke rumus molaritas ya. Jadi kalau mol itu molaritas dikali volume, maka molaritas itu adalah mol dibagi volume. Ya, mol dibagi volume. Nah, tapi karena ini udah campuran, maka volumenya adalah volume total. Oke, mol garamnya adalah 5 milimol dibagi volumenya. Volume totalnya tadi ya, ini kan kita mencampurkan 25 mili dengan 25 mili. Ya, jadi 25 ditambah 25 mililiter. Ya, jadi ini 5 dibagi 50 ya, yaitu 0,1 molar. Oke, kita masukkan ke sini. KW adalah tetapan kesetimbangan untuk air, masih ingat nilainya 10 pangkat negatif 14 dibagi Ka-nya dari soal 1 kali 10 pangkat negatif 5. Mg-nya adalah tadi 0,1 dengan jumlah ion lemahnya adalah 1. Ya, ion lemahnya adalah CH3COO-. Oke, kita masukkan angkanya. Ini 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1. Nah, sehingga hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 10 dikeluarkan, pangkatnya tinggal dibagi 2, 10 pangkat min 5. Oke, kemudian setelah dari OH ya, OH minnya 10 pangkat min 5 molar, maka kita dapat POH min log konsentrasi dari OH min log dari 10 pangkat min 5, yaitu nilainya 5 ya, lihat pangkat 10-nya. Kemudian baru kita dapat pH. Nah, pH-nya adalah 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 5, hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang kedua. Pertanyaannya, sebanyak 50 ml NaOH 0,8 molar direaksikan dengan 50 ml larutan asam sulfat 0,4 molar. Pertanyaannya, berapakah pH larutan tersebut? pH campuran tentu saja. Ya, ini diketahui KbNH3 atau NH4OH-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Artinya, ya karena yang diketahuinya Kb, berarti yang lainnya adalah basa lemah. Ya, basanya. H2SO4-nya berarti asam kuat. Baik, kita bikin reaksinya. Yang pertama kita reaksikan ada NH4OH bereaksi dengan H2SO4.
Ya, maka hasilnya adalah NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. Kenapa NH4 2 kali? Karena SO4 itu 2 min. Ya, jadi kalau ditukar nanti NH4-nya jadi 2. Mula untuk produk belum ada ya, 0. Kemudian kita tentukan molnya. Nah, mol mula-mulanya ini saya masukkan datanya di atas ya. NH4OH ini ada 50 mili. Kemudian 0,8 molar. Ini kan tinggal dikalikan ya. Ini kalikan saja. Jadi 50 mili dikali 0,8 molar. Ini hasilnya adalah 40 ya, milimol. Kemudian H2SO4-nya 50 ml. Molaritasnya 0,4 molar. Nah, ini juga dikalikan. Maka hasilnya adalah 20 milimol. Oke, bagian terpenting dari persamaan reaksi adalah kita harus menyetarakan persamaan reaksinya. Ya, jadi kalau kalian lihat ini ya, langsung ke sini, oh ini 40, ini 20, berarti yang sisa yang 40, yang habis yang 20, gitu ya. Karena yang habis duluan pasti yang sedikit kan ya, 20 milimol. Nah, tapi ini belum setara reaksinya. Ya kalau kondisinya sudah setara, betul. Tadi, oh berarti yang NH4OH yang sisa. Tapi masalahnya ini belum disetarakan. Ya, jadi harus disetarakan dulu nih. NH4-nya di sini ada 2 kan. Di sini ada 1, atau kalian boleh lihat N-nya ya. N-nya di kanan 2, di kiri 1. Oh, berarti di sini koefisiennya harus 2 ya. Nanti H2O-nya menyesuaikan. Ini H. Oke, jadi kita menentukan yang habis bereaksi yang mana, ya dibagi dengan koefisiennya dulu gitu ya. Ini kan 20 untuk 1 ya, untuk 1 mol gitu. Anggaplah ya untuk 1 molekul. Tapi ini 40 untuk 2 molekul. Atau untuk mudahnya tinggal dibagi koefisien aja ya, untuk menentukan siapa yang habis, berarti kan yang paling kecil. Ya, dibagi koefisiennya 20 dibagi 1, 20, 40 dibagi 2, 20. Ya, sama-sama 20. Berarti ini habis dua-duanya. Ya, jadi ini yang bereaksi nanti 20 milimol. Nah, hati-hati pada saat kondisi bereaksi, ini kan harus dibandingkan dengan koefisiennya ya. Jadi 20 itu untuk 1 loh. Nah, kalau untuk 2 berapa? Ya 40 gitu kan. Jadi di sini 40 milimol. Makanya tidak ada sisa. Awalnya 40 yang bereaksi 40 juga ya. Kemudian ini yang terbentuk berapa nih? Ini koefisiennya 1. Berarti kalau koefisiennya 1 20 juga. Ya, 20 milimol. Kemudian ini kalau 2 40 ya. 40 milimol. Ya, jadi yang ini 20 milimol. Air yang terbentuknya 40 milimol. Nah, ini juga sama nih. Kondisinya habis ya, dua-duanya habis bereaksi, maka kita pakai rumus hidrolisis. Tidak ada sisa, maka pakai hidrolisis. Nah, jadi kita tentukan dulu kalau hidrolisis itu kan jenis garam yang terbentuk ya. Ini garamnya adalah amonium sulfat. Nah, jadi NH4 2 kali SO4 ini adalah garam yang sifatnya asam. Ya, jadi kalau yang asamnya yang kuat berarti garamnya asam. Kalau basanya yang kuat berarti garamnya sifatnya basa. Ya, jadi kalau garam asam kita pakai rumus H+. Jadi yang lemahnya di sini SO4 apa NH4? Nah, ini kan Kb-nya ya punya NH3. Oh, berarti yang lemahnya adalah H2 NH3-nya. Nah, ini berarti ini jumlah N-nya ya adalah 2. Kita dapat molaritas garamnya adalah mol dibagi volume total ya. Volume total. Molnya 20 milimol. Kemudian volume totalnya tadi yang dicampur 50 mili dengan 50 mili. Berarti 100 ya, 50 ditambah 50. Jadi 20 dibagi 100. Habis ya. Jadi 0,2. Oke, kita masukkan ke sini H+. KW-nya 10 pangkat min 14. KB-nya 10 pangkat min 5. Kemudian molaritas garamnya adalah 0,2. Jumlah ion yang lemahnya adalah 2. Sama dengan akar yang ini 10 pangkat min 9
Yang ini 0,2 dikali 2 0,4 ya. 0,4 berarti boleh saya ganti jadi 4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga hasilnya adalah akar 4 kali 10 pangkat min 10. Dikeluarkan akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Sudah dapat H plusnya, baru kita dapat pH ya. Setelah ini kita dapat pH. pH-nya adalah jadi min log dari 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, berapa polanya? Lihat pangkat 10-nya dulu, 5. 2-nya tetap pakai rumus min log 2.